Yonatan sungguh-sungguh ingin supaya Saul tidak membunuh Daud. Apapun keputusan ayahnya, Yonatan akan memberitahu kepada Daud. Saya ulangi, kita tidak bisa memilih keluarga. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau merenung dari 1 Samuel pasal 20. Memang 1 Samuel pasal 20 bukan topik persahabatan. Ini adalah satu narasi menceritakan kejatuhan Saul sekaligus munculnya Daud sebagai rising star yang kelak akan memimpin Israel dan menggenapi rencana keselamatan Allah, karena dari situ muncul Yesus Kristus sebagai keturunan Daud. Tetapi menarik kalau kita perhatikan 1 Samuel 20, bagaimana Daud dan Yonatan bersahabat dengan sangat dekat, punya cinta kasih yang sangat dekat. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal 18, kita melihat Yonatan dan Daud itu sejiwa dikatakan di sana. Mereka betul-betul satu hati, satu jiwa. Saya mau bacakan 1 Samuel 19 ayat 4-7. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan itu dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Apa komentar Bapak Ibu melihat bagian ini? Yonatan mempromosikan sahabatnya. Yonatan memberitahu Saul bahwa Daud itu orang yang baik, sudah berbuat jasa ini dan itu. Yonatan sungguh-sungguh ingin supaya Saul tidak membunuh Daud atau punya hubungan yang baik dengan Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 20, saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-33, lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Saudara, di sini prediksi Yonatan nampak salah ya. Yonatan sudah janjian sama Daud, apapun keputusan ayahnya, Yonatan akan memberitahu kepada Daud. Dan ternyata di ayat yang ke-33 ini jelas bahwa Saul itu ingin membunuh Daud. Saul betul-betul benci kepada Daud dan Yonatan menemukan ayahnya mau membunuh Daud. Yonatan pun memberitahu Daud apa yang terjadi dengan ayahnya. Yang terakhir, saudara, bagian Alkitab yang ingin saya bacakan adalah 1 Samuel 23 ayat 17-18. Dan berkata kepadanya, "Janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa. Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Yonatan itu pulang ke rumahnya. Saudara membaca bagian ini, saya jadi terharu, saudara-saudara. Yonatan itu pulang ke rumahnya. Meskipun Saul keras seperti itu, mau membunuh sahabatnya, Saul itu tetap papanya Yonatan. Kita bisa memilih sahabat, saudara, tapi kita tidak bisa memilih keluarga. Saya ulangi, kita tidak bisa memilih keluarga. Sahabat bisa, tapi keluarga kita nggak bisa pilih. Dan Yonatan tetap hormat pada ayahnya. Tapi dia tidak mengingkari perjanjian dengan Daud, sahabatnya. Saudara, melalui bagian ini, saudara juga harus mengutamakan keluarga saudara. Betapapun tidak ideal keluarga itu, berdoa kepadanya, berdoa buat Tuhan, berdoa kepada Tuhan buat mereka.
Dan perhatikan juga kisah persahabatan saudara. Apakah persahabatan saudara itu memberikan ruang untuk saudara berelasi dengan keluarga? Persahabatan yang baik adalah persahabatan yang memberikan ruang bagi Yonatan untuk tetap kembali kepada keluarganya. Saudara baca Alkitab, Daud nggak pernah minta Yonatan benci. Daud tidak pernah minta Yonatan membenci ayahnya, nggak pernah. Daud justru mengasihi Saul sama seperti dia mengasihi Yonatan. Ini yang saya bisa bagikan, saudara. Selamat merenung dari 1 Samuel 20. Tuhan Yesus memberkati.